bahwa Jokowi itu mungkin mendapat petunjuk dari spiritual dia bahwa ibu kota dari Pulau Jawa harus pindah. Kenapa? Anda sebagai presiden terakhir di Pulau Jawa, Jokowi. Anda sebagai presiden terakhir di Pulau Jawa, ini harus dipindahkan. Ini menurut kehendak leluhur dan kehendak yang maha. Nanti kalau sudah di IKN, itu presidennya tidak lagi harus orang Jawa. Tidak lagi harus orang Jawa, karena dia sudah batas 7. Itu menurut dari sejarah ini. Sejarah ya. Makanya IKN dipindahkan oleh Jokowi. Jokowi itu mendapat masukan daripada jadi Satria Beringin itu bukan orang Jawa. Di Sumatera juga ada Satria Beringin, di Kalimantan ada Satria Beringin, ada semua Satria Beringin itu. Itu hanya penamaan aja. Itu sebenarnya gelarnya Ratu Adil. Kembali bersama saya Deddy Irawan di Lentera Demokrasi. Kita berjumpa lagi bersama beliau, Bapak Rahman Martabaya. Beliau ini salah satu yang menurut beliau sebagai zuriat keturunan Raja Majapahit yang ke-14, yaitu Wikrama Wardana. Selamat sore, Bapak. Sore. Tentu, Bapak, kalau kita berbicara sejarah tentang Indonesia, tentu sebelum menjadi suatu negara Republik Indonesia, tentu kita dulunya sebagai kerajaan-kerajaan. Tentu di dalam sejarah tersebut, sebelum berdirinya Indonesia, tentu ada dasar-dasar sejarah-sejarah dari kerajaan-kerajaan. Yang mana Bapak merupakan salah satu penelitian, Pak, peneliti budaya Indonesia. Kemudian juga Bapak juga seorang mantan PNS yang pernah dinas di Dinas Pariwisata Sumsel ya pada tahun 1983 dan 1986. 4 filosofi, yang mana 4 filosofi ini ya kan dari ajaran Buddha, Hindu, dan Indonesia. Nah, di antara 4 filosofi ini, ya, 4 filosofi ini apa kaitannya dengan Indonesia? Mungkin bisa Bapak jelaskan. Saya Rahman Martabaya, peneliti sejarah budaya, dan sudah menerbitkan buku yang berjudul Aji Saka dalam Peradaban Nusantara. Di dalam sejarah Aji Saka dalam Peradaban Nusantara ini, itu ada pesan leluhur yang kepada anak cucunya. Apabila di kemudian hari anak cucu saya menemukan 4 serangkai yang terdiri dari 5 huruf, 4 serangkai yang terdiri 5 huruf, maka negara Medang, dia bertinggal di sana, akan menjadi pusat peradaban dunia. Itulah Anda. Terjadinya adanya 4 filosofi dunia ini yang disusun oleh Profesor Dr. Insinyur Hidayat Atmajar almarhum, hasil penelitian dari Forum Kebangkitan Bogor, itu ternyata Pancasila kita yang sekarang, Pancasila Indonesia yang sekarang, itu akumulasi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Ternyata waktu peninggalan Soekarno bilang di dalam sejarah Cas Merah bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai bangsa Indonesia. Ternyata sudah ditemukan oleh Forum Kebangkitan Bogor. Dari sejarah Sriwijaya ada 5 sila. Ada dari Buddha masuk, terjadi dari sejarah Sriwijaya. Dari sejarah Majapahit ditemukan juga 5 sila. Dari ajaran dari kerajaan Islam itu ada 5 sila. Yang ketiga, filosofi yang ketiga itu adalah dari ajaran Islam. Bahwa sila pertama itu Al-Fatihah, 7 nilai ketuhanan, hablum minallah. 2 Al-Baqarah, 4 unsur ketakwaan. Ketiga Al-Imran, kesatuan sistem kedirian. Keempat An-Nisa, hukum keserasian pasangan gender. Kelima Al-Maidah,
hidangan siap santap lahir dan batin. Nah, itulah tiga ajaran ya, bukan tiga Pancasila yang masuk ke Indonesia sebelum adanya Pancasila kita. Itu yang filosofi yang Ya, dimaksud dari itu. filosofi ya. Dari tiga tadi, dari- untuk nilai-nilai luhur itulah yang masuk ke Indonesia, hingga Soekarno membuat waktu dirumuskan menjadi Pancasila Pancasila kita. Oh, itulah dasar pertama Pancasila dirumuskan dari tiga filosofi ini. Iya betul, itu. Hindu, Buddha, Islam. Islam. Gitu, ya. Jadi masalahnya sebenarnya, maaf ya, ini para ulama besar nggak pernah mengangkat ini. Ini menurut Profesor Hidayat Atmaja itu tadinya Piagam Madinah. Karena enggak Piagam Madinah yang ditetapkan oleh Soekarno, karena masuknya ini macam-macam agama, sehingga syariat Islam dihilangkan dari Pancasila kita. Itu ceritanya, makanya Pancasila kita ini bisa mendunia, artinya general umum untuk seluruh manusia beragama apa saja masuk di Pancasila kita. Makanya ada Bhinneka Tunggal Ika. Baru-baru ini setelah BPIP terbentuk, ada salam Om Santi Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Itu salam Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam agama, suku satu. Makanya Pancasila kita ini adalah sumber dari segala sumber hukum untuk bangsa Indonesia ini, untuk kita laksanakan dalam perbuatan kehidupan sehari-hari. Nah, itulah kira-kira penjelasan daripada 4 filosofi dunia ini. Yang mengatakan 4 filosofi dunia itu hasil penelitian Hidayat Atmaja itu. Sudah saya masukkan di YouTube tempo hari. Nah, dan sudah saya kirim surat ke Jokowi dengan Prabowo, ada buktinya. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Nah, itulah. Jadi silakan nanya lagi. Ini sangat asik nih, Pak. Ini mungkin masyarakat kan belum paham ini kan. Apa sih yang menjadi rumusan dari 4 filosofi yang dimaksud oleh Bapak tadi kan. Tentu tidak sembarangan merumuskan suatu 4 filosofi ini, ya kan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, jangan sampai kita gagal paham nih. Mungkin masyarakat pun di sini kan mungkin banyak yang belum paham apa sih maksud dari 4 filosofi yang Bapak maksud yang mendunia ini, gitu kan. Sehingga menjadi rumusan menjadi Pancasila. Nah, yang menjadi pertanyaan buat saya, siapa yang pertama kali mencetuskan 4 filosofi ini, Pak? 4 filosofi ini ditemukan dari penelitian sejarah. Itu awalnya. Siapa yang menemukan, Pak? Profesor Dr. Insinyur Hidayat Atmaja almarhum. Dari Forum Kebangkitan Bogor. Referensinya dari mana, Pak? Referensinya dari sejarah. Sejarah Sriwijaya, sejarah Majapahit, sejarah Kesultanan atau Kerajaan Islam. Itu dasar. Itu dasar pijaknya beliau itu. Ya, sehingga ketemulah yang dari itu, ajaran-ajaran itu. Kemudian dirumuskan. Disusun oleh beliau. Dari asal muasal dari prasejarah ya. Dari sejarah. Sejarah Sriwijaya, Majapahit dan Kesultanan. Karena apa yang diteliti oleh beliau itu bermula dari kata-kata si Bung Karno dalam waktu penetapan Pancasila kita. Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nah, nilai luhurnya itu dari 3 ini tadi, sejarah tadi. Nah, kenapa dia bisa menjadi Bhinneka Tunggal Ika? Karena syariat Islam di dalam Piagam Madinah itu dihilangkan. Kalau itu nggak dihilangkan, yang lain-lain, orang Kristen, orang ini akan merdeka segala macam. Nah, dengan adanya dihilangkan itu, syariat Islam itu, ini jadi general umum untuk seluruh umat manusia, baik itu ras apa, agama apa, bisa bersatu di dalam Pancasila kita. Oh gitu. Di dalam 4 filosofi ini, Pak, ada enggak ini yang di situ yang menyinggung soal apa kepemimpinan kayak atau
tentang ekonomi atau pembangunan atau dan sebagainya lah tentang suatu negara. Itu memang sudah disisir dalam sejarah leluhur bangsa Indonesia, yaitu Haji Saka. Pertama, terjadinya aksara Jawa. Aksara Jawa itu apabila anak cucu saya, kata Haji Saka Sumbudia Moksa, menemukan 4 serangkai terdiri 5 huruf, 4 serangkai terdiri 5 huruf, maka negara Medang akan menjadi pusat peradaban dunia. Nah, 5 serangkai itu ini: Hana Caraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Maga Batanga. Dan artinya? Artinya ada 2 orang utusan dari Haji Saka tadi, itu namanya Caraka, mengambil pusaka Kujang di Jawa Barat. Dia sudah di Jawa Tengah. Dia mengutus Caraka di Jawa Tengah, dari Jawa Tengah itu dia sudah menjadi raja di situ. Haji Saka sudah ngambil pusaka ini di Jawa Barat, sehingga yang di Jawa Barat nggak mau kasih, karena pesannya Haji Saka dulu sebelum dia ke Jawa Tengah, dia bilang ini jangan dikasihkan dengan siapa-siapa selain saya yang ambil. Dipeganglah amanah itu oleh Caraka, muridnya yang di Jawa Barat. Setelah dia ke Jawa Tengah, dia menjadi raja, dia mengutus Caraka juga untuk mengambil itu. Benar diutus. Akhirnya sama-sama mempertahankan amanah, akhirnya sama-sama binasa. Sama-sama sakti, sama-sama binasa. Nah, setelah kemudian hari baru Haji Saka datang. Kenapa kok utusan saya nggak datang-datang? Suruh ngambil pusaka tadi. Didatang, nah dilihat, udah semuanya sudah ini hilang semua. Istilahnya sudah binasa semua. Nah, itulah ya, kembali lagi ke Medang Kemulian namanya, nama wilayah Medang. Nah, disitulah dia berpesan yang apabila anak cucu saya menemukan 4 serangkai itu. Nah, si Haji Saka tadi bilang. Nah, jadi maksud saya mengenai tentang pembangunan ya, pembangunan segala macam ekonomi dan lain-lain itu sebenarnya diteliti oleh Prof. Dr. Hidayat Nasramaja. Dia ini pakar pertanian. Pakar pertanian IPB Bogor, dapat gelar PhD dari Hawaii University. PhD tahun 74 dapat dari Hawaii University. Dia mengadakan penelitian. Saat dia mengadakan penelitian di Hawaii 74 sampai 7 berapa diselesai itu, dia itu menemukan teori Albert Einstein dan teori Ghazali. Oh ya. Dari ditemukannya itu dipelajari dia. Waduh, ini salah semua. Einstein salah, Ghazali salah. Nah, ini dia yang sebenarnya di tengah dia. Dia bikin solusinya. Ada di buku ini. Sudah ada rangkuman sudah ya. Buku ini pada tahun 2007 diterjemahkan ke bahasa Inggris. Di bahasa Inggris. Dia 2004 ya kan bahasa Indonesianya. Diterjemahkan oleh Hidayat Nasramaja pakai bahasa Inggris. Disebarlah ke 290 alamat. 290 alamat mancanegara. 11 negara besar di mancanegara. Di 290 alamat ada di sini mencatatnya. Yang nerima buku dia itu. Yang hasil terjemahan ke bahasa Inggris ini. Ini draft asli ini. Kemudian Pak, dari hubungan dari filosofi ini kan Bapak pernah waktu minggu yang lalu Bapak mengatakan soal IKN. Ini apa kaitannya Pak dengan IKN? Nah, ini asik ini kan. Ini kalau kita bicara IKN ini kan sangat sampai sekarang kan Indonesia belum pindah. Masih banyak problem, sekarang saya menarik. Ketika Bapak minggu lalu pernah mengatakan IKN itu ada hubungannya nih dengan filosofi. Betul. Nah, ini coba. Yang baiklah, saudara sebangsa dan setanah air. Selama ini saya amati di podcast tingkat nasional, itu mendiskreditkan Jokowi. Kenapa membangun IKN ibu kota baru, dana segala keadaan dari dunia lagi susah segala macam. Mereka tidak tahu bahwa Jokowi itu mungkin mendapat petunjuk dari spiritual dia bahwa ibu kota dari Pulau Jawa harus pindah. Kenapa? Anda sebagai presiden terakhir di Pulau Jawa, Jokowi. Anda sebagai presiden terakhir di Pulau Jawa. Ini harus dipindahkan. Ini menurut kehendak leluhur dan kehendak yang maha kuasa. Nah, mungkin begini, Pak. Mungkin kalau menurut saya, mungkin Jokowi juga kan terlepas sadar atau tidaknya, ya kan dia membangun IKN itu mungkin beliau juga kan tanpa sadar atau tidaknya kan. Yang saya maksud
hubungan dengan apa? Hubungan IKN menurut filosofi yang Bapak jelaskan itu apa? Ya, dijelaskan di situ apa? Penjelasan Maksudnya, seperti apa yang dimaksud dari situ? karena sejak zaman dulu, di zaman Soekarno itu memang kita ingin mencari ibu kota. Ternyata oleh Belanda tempo hari ditekan supaya di Jakarta. Nah, dan juga ada masukan dari sejarah Majapahit, dari spiritual Majapahit bahwa untuk pertama kali ibu kota itu di Indonesia ini harus di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Setelah habis 7 keturunan, baru pindah ke tempat lain. Itu yang dijelaskan itu. di penemuan dari Ya, betul, sejarah dari Profesor tadi ya. IKN itu sebenarnya ibu kota negara Nusantara, harus pakai nama Nusantara. Karena dia ini demokrasi. Nanti kalau sudah di IKN, itu presidennya tidak lagi harus orang Jawa. Tidak lagi harus orang Jawa, karena dia sudah batas 7. Itu menurut dari Sejarah ini. sejarah ya. Nah, makanya IKN dipindahkan oleh Jokowi. Jokowi itu mendapat masukan dari para leluhur. Kalau tidak itu dia celaka, binasa. Ini benar. Jadi maksudnya Jokowi, banyak masyarakat kita menentang Jokowi kenapa bikin ibu kota ini segala macam, dana nggak ada segala macam, itu macam-macam. Mereka nggak tahu Jokowi itu membawa amanah leluhur. Sudah masanya. Pak Jokowinya tahu nggak itu? Oh, tahu ya. Mau nggak tahu. Kalau ya. didengar Pak Jokowi, nah itu bela saya. Kenapa? Betul. Betul itu, bukan bela dia. Iya. Betul. Karena selama ini seluruh presiden itu di Pulau Jawa itu orang Jawa semua. Karena itu bentukan daripada bawa naungan sejarah Majapahit. Karena Majapahit berada di Pulau Jawa. Nah sekarang giliran ke depan ini dari Sriwijaya juga dong, Sumatera, ya jadi presiden. Gitu maksudnya. Ini keadilan. Dan inilah yang namanya demokrasi. Kalau sudah pindah IKN itu pindah di Kalimantan, demokrasi kita ini tingkat dunia. Seluruh siapa aja bisa calon. Mau dari Sulawesi, Kalimantan, Irian bisa calon jadi RI 1. Selama ini nggak bisa. Artinya benar dong sejarah dari penemuan dari sejarah yang ditulis oleh Profesor ini betul. Artinya orang presiden itu yang dari Jawa batasnya 7 ya. Batas 7. Hari ini kan bukan dari Jawa. Bukan. Pak Prabowo? Prabowo itu memang separuh ya. Bukan murni keturunan bukan keturunan Jawa asli ya. Separuh. Kenapa dia itu sebagai presiden? Artinya ini sudah mulai mendekati dari apa yang dikatakan oleh Bapak tadi. Betul, yang ke-9. Gitu. Yang ke-9 nanti istilahnya demokrasi bener. Mau nyalon dari Irian, dari mana-mana bisa boleh. Karena ibu kotanya sudah pindah dari Pulau Jawa. Pindah dari Pulau Jawa. IKN. Nah, jadi udah netral. Dan strategi tengah-tengah. Nah itulah demokrasi yang sebenarnya. Itu menurut sejarah leluhur ada Ratu Adil dari Sumatera. Ratu Adil itu maksudnya. Kalau udah di situ pemimpin harus menjadi Ratu Adil. Pemimpin presiden ke-9 harus menjadi Ratu Adil. Ini ramalan daripada Satria Piningit. Akan muncul Jayabaya, dari Jayabaya ini akan muncul Satria Piningit yang berstatus gelarnya Ratu Adil. Ratu Adil ya. Nah, jadi Satria Piningit itu bukan orang Jawa. Di Sumatera juga ada Satria Piningit. Di Kalimantan ada Satria Piningit. Ada semua Satria Piningit itu. Itu hanya penamaan aja. Itu sebenarnya gelarnya Ratu Adil itu. Ratu Adil. Kalau ini sangat menarik nih Pak soal IKN lah. Ini apa tadi Bapak bicara tadi bahwa Pak Jokowi itu mendapatkan suatu petunjuk ya untuk memindahkan ibu kota kita ke IKN dari luhur ya. Nah, sekarang ini soal masa depan Indonesia. Menurut sejarah, menurut dari cerita Bapak yang dari filosofi itu, ya kan? Ciri-ciri Presiden Indonesia ke depan seperti apa yang menurut dari sejarah leluhur yang diinginkan oleh dari 4 filosofi itu tadi. Nah itu ciri-ciri seperti apa tuh? Itu kalau soal ciri-ciri saya bilangkan tadi hanya seperti Ratu Adil tadi ya. Ratu Adil dia predikat sebagai Ratu Adil. Ratu Adil itu kalau dia bersidang
bersidang tidak ada seorang pun yang menyangka. Artinya adil. Adil diterima semua oleh peserta musyawarah. Nah, itulah satu adil. Selama ini kan kita pakai suara terbanyak ya. Betul. Ya kalau suara terbanyak kemasukan beli setan gimana? Itulah. Jadi maksudnya ke depan ini pemilihan kepala daerah pernah saya usulkan itu dan melalui proses juga. Itu kembali kepada yang DPR dulu, yang milih anggota DPR, yang berapa orang di kota, kabupaten, provinsi dan pusat itu. Mereka itulah yang memilih pemimpin berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh panitia. Nah, jadi rakyat nggak diadu. Karena di dalam ramalan Jayabaya yang namanya perang Bharatayuddha itu yang sekarang ini. Perang Bharatayuddha itu sekarang ini yang terjadi. Man, 3 orang calon, satu keluarga megang ini, beradu. Nah kalau DPR yang milih, itu rakyat nggak ikut lagi karena rakyat sudah milih DPR. Kenapa lagi memilih pemimpin? DPR yang milih pemimpin, kita milih DPR. Nah inilah keborosan yang tidak efisien dalam memilih pemimpin. Jadi nggak diadu domba. Itu perang Bharatayuddha Ramalan Jayabaya itu inilah yang terjadi sekarang ini sejak pemilihan presiden pertama sampai sekarang, termasuk kepala daerah. Ini yang namanya Bharatayuddha, perang saudara Bharatayuddha itu. Karena langsung dipilih oleh harus DPR milih. DPR-nya harusnya benar berarti. Berarti apa yang direncanakan oleh negara hari ini untuk kedepannya bahwa gubernur, bupati, wali kota itu akan dipilih oleh DPR. Nah, berarti itu benar ya? Betul itu. Itu udah mengarah ke sana Prabowo. Dalam teknik proporsional kamu itu. Karena dia efektif, ekonomis, tidak ada kerusuhan segala macam. Ya. Nah, oke. Sekarang maksud saya ciri-ciri, Pak. Ciri-ciri presiden Indonesia ke depan menurut sejarah menurut wasiat apa ini? Wasiat ya. Wasiat yang Bapak sampaikan ini seperti apa ciri-cirinya untuk pemimpinan Indonesia ke depan? Ini begini, ada pepatah lama dari bersama leluhur kita juga. 7 ganti 9 gilir itu itulah. Presiden ke-7, presiden ke-8 itu adalah jembatan transisi menuju presiden ke-9. Nah, presiden ke-9 ini nanti memang dipilih oleh rakyat. Ciri-cirinya? Kalau ciri-ciri, ya nggak tahu saya kalau ciri-ciri yang bakal jadi presiden itu. Kalau ciri-ciri bakal jadi presiden nggak tahu saya. Nggak ada penjelasan di situ ya? Cuman ke arah sana ya. Prabowo ini udah benar, udah 50% mengarah ke sana. Prabowo ini udah mengarah ke sana. Cuman dia ini masih kena intervensi dari pemerintah yang masa lalu, oligarki lah, lingkungan presiden yang dulu. Tapi makanya saya bukannya membela Jokowi, ada kebaikan-kebaikan Jokowi yang dilaksanakannya masyarakat tidak tahu. Tidak memindahkan IKN. Oke, belum memindahkan IKN. Statement terakhir nih. Statement terakhir, apa yang Bapak inginkan, yang mau Bapak sampaikan tentang sejarah tentang 4 filosofi ini kepada bangsa Indonesia. Ini saya mendapat ini dari masukan dari Hidayat Atmaja. Memang dia udah meninggal ya. Siapa itu? Profesor Hidayat Atmaja, ketua Permukaan kita. Dia udah meninggal. Saya selalu kirim Fatihah dengan dia. Ternyata ada masukan dari Yang Maha Kuasa mungkin bahwa dengan jalan mengangkat 4 filosofi dunia, 4 filosofi dunia, bukan 4 Pancasila dunia ya, 4 filosofi dunia Pancasila kita dari ajaran Buddha, ajaran Hindu dan Islam. Indonesia akan menjadi pusat peradaban dunia dengan catatan satu, pembangunan ekonomi rakyat semesta. Jadi pembangunan ekonomi rakyat semesta itu artinya rakyat seluruh dunia, bukan Indonesia saja. Itu dimulai dari bawah. Dalam arti dari desa bangun ke kota. Dari desa ke kota. Nah, karena kata beliau, yang namanya sunnatullah, ketetapan Allah itu atau hukum alam, yang namanya bangun itu dari bawah. Naik itu dari bawah. Bangkit itu dari bawah. Tumbuh itu dari bawah. Semua dari bawah. Itulah yang dikehendaki Yang Maha Kuasa. Itulah sunnatullah. Ya. Semuanya terjadi dari bawah semua.
bayi juga dari kecil jadi dewasa, tumbuh-tumbuhan dari bawah ke atas, nggak ada yang tumbuh dari atas. Selama ini pemerintah Republik Indonesia ini membangun dari atas, sehingga apa? Sumber daya manusia generasi muda yang ada di desa-desa ke kota semua mencari pekerjaan. Karena apa? Karena di kota ada pekerjaan, hingga tinggal ada istilah desa tertinggal. Semua sumber daya manusia generasi muda lari ke kota semua, ke luar negeri cari pekerjaan, karena membangunnya dari kota. Dari kota, bukan dari desa. Nah, bukan dari desa. Zaman dulu, zaman Soeharto, bukan saya membela ya Orde Baru. Saya ini pegawai negeri dalam Orde Baru. Waktu Pelita dulu membangun 5 tahun, sampai Pelita ketiga itu udah bagus. Ekonomi kita bagus, tempoh hari. Tapi maksudnya setelah tahun 85 itu udah berubah Soeharto. Iyalah merangkul para oligarki orang segala macam ini, hingga enggak memperhatikan membangun dari desa lagi. Dulu ada BUMD, Badan Usaha Milik Negara, KUD, Koperasi Unit Desa, ada dulu. Nah, sekarang dulu ada PPR, penyuluh pertanian lapangan, penyuluh pertanian perkebunan, penyuluh pertanian perikanan, penyuluh pertanian peternakan, ada dulu. Saya pelaku sejarahnya itu, pelaku sejarah Lumbung Pangan Sumsel. Tahun 84 saya di Dinas Pertanian 5 tahun di Batu Raja. Jadi pelaku sejarah saya Lumbung Pangan Sumsel tahun 84 itu. Nah itulah maksudnya kembali kepada yang dulu. Karena yang dulu, yang zaman Soeharto dulu ada baik-baik, segi baiknya ada, yang jeleknya juga ada. Jokowi begitu juga, ada baiknya, ada jeleknya juga. Nah inilah sebenarnya sunatullah, ketentuan Tuhan itu begitu. Nah kita ini ingin mencari keseimbangan. Makanya saya sedih ya, generasi muda kita mulai tahun 85 itu lari ke kota semua jadi kuliah. Ada yang sampai ke luar negeri. Akhirnya desa tertinggal. Nggak ada yang ngolah pertanian, nggak ada yang ngolah peternakan, perikanan, nggak ada. Akhirnya masuklah apa? Konglomerat yang itu perkebunan. Itu yang soal yang dikatakan apa namanya ekonomi rakyat semesta. Biasa itu ya. Oke, Bapak, terima kasih telah menjadi narasumber kita yang pada hari ini yang sudah menjelaskan sejarah dari 4 filosofi yang saat ini dirangkum menjadi Pancasila kita yang hari ini dipakai. Ya. Oke, Bapak tadi apa yang dimaksud dari Bapak tadi sudah menjelaskan bahwa yang maksudnya ekonomi rakyat semesta itu bahwa itu dari bawah, dari desa baru ke kota, bukan dari kota dulu baru ke desa ya. Dan kemudian juga tadi Bapak menjelaskan juga sudah masalah IKN. Nah, tentu ke depan kalau memang itu benar yang dikatakan Bapak tadi berdasarkan sejarah filosofi, semoga ke depan IKN itu benar-benar ibu kota kita terwujud di IKN dan menjadi lebih demokrasi lagi ke depannya. Bersama saya Dedi Irawan di Lentera Demokrasi.